Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Alif dalam pembelajaran matematika kelas 8 semester genap kurikulum 2013. Kali ini kita akan belajar topik baru yaitu statistika. Langsung aja anak-anakku, semoga kalian mengerti dan bisa memahami dengan baik. Indikator yang pertama, kita belajar tentang pengertian apa itu statistik. Contoh 1. Tahun pelajaran 2009-2010 pada penerimaan peserta didik baru atau siswa baru di SMP Negeri 2 Blora adalah seperti data berikut ini. Ada jumlah pendaftar 370 orang, jumlah yang diterima 280 orang yang nilainya tinggi, jumlah yang tidak diterima 9 orang yang nilainya rendah. Nilai tertingginya ada 108,75, nilai terendah yang diterima 80,40, nilai terendah yang mendaftar 60,75. Nah, sumber ini, informasi ini merupakan bagian dari pengetahuan statistik. Pekerjaan untuk membuat seperti hal di atas itu adalah pengetahuan statistik. Dengan adanya sumber informasi ini, jadi kita yang membaca bisa tahu secara lebih rinci informasi yang diberikan. Contoh yang kedua, tabel di kanan ini menunjukkan ulangan harian dan kokurikuler seorang siswa. Jadi, di sini ada ulangan harian 1, kolom ini adalah ulangan harian kokurikuler 1. Pada ulangan harian 1, dari tabel data ini kita bisa tahu informasi nilai tertingginya berapa, yaitu 85, nilai terendahnya berapa, yaitu 68, nilai terbanyaknya berapa, yaitu 73, jangkauan datanya apa, 17, yaitu diperoleh dari 85 dikurangi 68, jangkauan data nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Sekarang kita lihat pada tabel kokurikuler 1, tabel ini. Nilai tertingginya 84, nilai terendahnya 68, nilai terbanyaknya 75, jangkauan datanya adalah 16. Jangkauan data yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Pada pelajaran statistik selalu ada kumpulan data. Data tentang suatu objek biasanya dibuat dalam bentuk kumpulan bilangan dan bilangan-bilangan itu disebut data statistik. Bisa kita simpulkan bahwa pengertian statistik ialah suatu proses pengumpulan data, penyajian data, dan pengolahan data sehingga diperoleh gambaran yang diinginkan dengan tepat tentang suatu kumpulan objek. Oke, selanjutnya indikator berikutnya adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data dan menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Sebagai contoh seperti ini. Jadi, pada pengurus suatu kelas terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan 5 orang calon yang akan dipilih, dilakukan pemilihan dan diambil pemungutan suara, sehingga diperoleh tabulasi data seperti ini. Jika genap 5, maka terusnya ada garis miring seperti ini. Hitungan awal berarti kita garis vertikal 1, 2, 3, sampai 4. Kalau sudah genap pas 5, kita garis miring seperti ini. Karena ini ada garis miring seperti ini, berarti 5 tambah 1, frekuensinya 6. Ada 2 ini, berarti 10 tambah 3, 13, dan seterusnya. Dengan jumlah frekuensi totalnya adalah 40. Contoh berikutnya, pada sekelompok siswa ditanyakan tentang kesukaan satu jenis dari 4 macam buah yang tersedia. Ternyata diperoleh data sebagai berikut. Yang suka apel, terusnya ini kita totalkan 1, 2, 3, 4, 5, tambah 2 jadi 22. Jeruk, terusnya seperti ini, totalnya 19. Pisang, totalnya ada 16. Durian, totalnya ada 13. Sehingga jumlah siswa semuanya adalah 90. Memudahkan kita, dengan adanya tabel, kita tahu sumber informasi secara lebih rinci. Contoh yang ketiga, diketahui nilai ujian matematika kelas 9A dengan jumlah siswanya adalah 39 orang sebagai berikut. Jadi nilainya masih acak seperti ini. Marilah buat tabel, turus, dan frekuensi. Kemudian nilai berapa yang paling banyak, berapa orang yang mendapat nilai di bawah 70, tentukan banyak siswa yang mendapat lebih dari 74. Kita buat gambar tabel distribusinya seperti ini. Nilai 67, 68 kita urutkan yang ada
dengan torus, ini sudah ada, kemudian kita jumlahkan diperoleh frekuensi, kemudian kita jumlah totalnya sesuai, yaitu 39. Mari kita isi. Yang A tadi disuruh membuat tabel frekuensi, ini ya tabelnya. Nilai paling banyak adalah nilai 72. Kita lihat nilai 72 ya, frekuensinya adalah 7. Maka nilai ini adalah modus karena paling banyak keluar. Yang mendapat nilai 70 ada 2 plus 4 orang, sehingga di total adalah 8 orang, nilai 70 ya. Yang mendapat nilai di bawah 70 ini diperoleh. Ini 70, di bawahnya berarti 69, 68, 67, 422. Yang mendapat nilai lebih dari 74 di sini berarti yang lebih dari, berarti nilai 75, 76, 77 kita jumlahkan berapa? Jumlahnya 431. Totalnya adalah 8 orang. Populasi dan sampel. Contoh 1. Oke, ini kita belajar indikator berikutnya, populasi dan sampel. Langsung aja contoh 1, yaitu ibu ingin mengetahui rasa sup yang sedang dimasaknya. Dalam hal ini, ibu perlu menghabiskan semua sup itu untuk dapat mengetahui rasanya. Ibu cukup mencicipi 1 sendok saja. Semua sup itu merupakan populasi, sedangkan yang dicicipi itu merupakan sampelnya. 1 sendok yang dicicipi ibu itu merupakan sampelnya. Contoh yang kedua, untuk mengetahui jenis tanaman yang cocok di suatu daerah, maka perlu diteliti di laboratorium jenis dan zat apa yang terkandung dalam tanah daerah tersebut. Populasinya adalah semua tanah di daerah itu, sampelnya adalah sebagian tanah yang dibawa ke laboratorium. Contoh yang ketiga, andaikan kita akan meneliti tinggi rata-rata siswa SMP Negeri 2 Blora dengan menggunakan 3 kelas sebagai sampel, berikan contoh sampel yang cocok untuk penelitian itu. Bisakah sampel tersebut diambil dari kelas 9 saja? Buat alasan atas jawabanmu. Jawaban untuk contoh 3, sampelnya jelas bisa diambil dari kelas 72, 85, kelas 97. Sampelnya bisa dari kelas 9 saja, tetapi merupakan sampel yang kurang baik karena tidak ada yang mewakili siswa kelompok yang ada atau kelompok pendek. Ya, kalau setiap kelas jenjangnya ada semua, ini kelas 7, kelas 8, kelas 9. Misalnya kita ambil sampelnya kelas 9 saja boleh, namun kurang merata. Buatlah masing-masing contoh populasi dan sampel. Misalnya, tujuan meneliti tentang mata pelajaran yang paling diminati siswa SMP se-Kabupaten Blora. Populasinya apa? Ya semua siswa SMP se-Kabupaten Blora. Sampelnya apa? Siswa SMP Negeri 2 Blora saja. Sampel itu sebagian, populasi semua yang ada. Berikutnya, kita belajar tentang pemusatan data, ukuran tendensi sentral. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu jangkauan data. Ingat, jangkauan data tadi adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Data terkecil 24, data terbesar 53, maka jangkauannya adalah 53 dikurangi 24, diperoleh jangkauannya 29. Untuk contoh yang kedua, diketahui sekumpulan data, yaitu nilai ulangan matematika sebagai berikut. Tentukanlah jangkauan tersebut. Mari kita jawab. Yang diperoleh ya, yang terendahnya adalah 37, yang tertingginya adalah 82, sehingga jangkauannya adalah 82 kurangi 37, yaitu 45. Berikutnya, rataan hitung mean. Oke, di sini kita sudah belajar tentang mencari rata-rata data. Tujuan pembelajaran membedakan banyak data dengan jumlah data, menyebutkan definisi dari mean itu sendiri, melakukan perhitungan yang berkaitan dengan mean. Contoh 1. Jika pada ulangan harian pertama sampai ketiga berturut-turut diperoleh data nilainya seperti 73, 68, 84, berapa rata-rata, banyak datanya ada 3 buah, jumlah datanya kita jumlahkan, 73 tambah 68 tambah 84 yaitu 225. Rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data, berarti 225 dibagi 3 yaitu 75. Catatan, banyak nilai
sama dengan banyak data, sama dengan jumlah frekuensinya. Jumlah nilai adalah jumlah data, jumlah dari seluruh data dijumlahkan, nilai rata-rata disebut juga mean atau dibaca min. Minnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Contoh 2, diagram batang di samping menunjukkan persentase absen siswa di suatu sekolah selama bulan Maret. Rata-rata persentase absen siswa sekolah itu selama bulan Maret berapa? Marilah kita hitung. Absen kelas 8 ada 3%, kelas 7 3%, kelas 8 8%, kelas 9 4%. Kemudian kita jumlahkan, total data ada 15%. Maka min atau rata-rata 15% dibagi 3, karena jenjang kelasnya ada 3, maka diperoleh 5%. Data sebelum kita rata-rata seperti ini, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang sedang. Setelah kita rata-rata, maka datanya akan menjadi sama, yaitu 5% semua. Jelas ya nak? Kita sekarang belajar contoh 3. Pada ulangan matematika, sekelompok siswa mendapat nilai seperti data berikut. Datanya ini, buatlah tabel distribusi frekuensi tanpa kolom terus. Tentukan min data itu. Yang A kita buat tabel, dari nilai ini kita buat tabel, sehingga diperoleh. Ini kita hitung 78, ada 6, berarti 78. Ini kita kalikan ya. Kalau datanya banyak berulang seperti ini, ada muncul 1 kali, ada 6 kali, jadi datanya kita kalikan. Nilai dikali frekuensi diperoleh 76, nilai kali frekuensi diperoleh 468. 80 ada 3, maka dikalikan. Jadi ini semua datanya kita kalikan sehingga diperoleh jumlah total dari perkalian dan jumlah total dari frekuensinya. Kita jumlah, frekuensi data ada 20, sedangkan jumlah data ada 1570. Ini dikalikan ya. Oke, kemudian kita jumlah, rata-ratanya bagaimana? Rata-rata dari data tersebut adalah min, itu adalah jumlah datanya tadi, hasil kalinya kita jumlahkan semua, diperoleh 1570, banyak datanya 20, sehingga kita bagi ya, jumlah data dibagi dengan banyak data, diperoleh 20, diperoleh rata-ratanya 78,5. Oke anak-anakku, semoga kalian bisa memahaminya. Contoh berikutnya, contoh keempat. Nilai rata-rata 35 orang siswa adalah 6,8. Tentukan rata-rata nilai mereka setelah diikut sertakan nilai Dono, Kasino, Indro, Sule, Parto. Jadi ada 5 orang yang ikut susulan dengan nilainya berturut-turut 7, 8, 9, 8, 6. Sekelompok siswa yang berjumlah 32 orang mempunyai nilai rata-rata 72,5. Setelah diikut sertakan nilai Nunung, nilai rata-rata menjadi 72. Tentukan nilai Nunung. Oke, ini contoh 4 dan ini contoh 5. Silahkan kalian pahami dulu sebelum kita kerjakan bareng-bareng. Baiklah, langsung aja. Penyelesaian contoh 4. Banyak siswa awalnya tadi 35 orang. Nilai rata-ratanya 6,8. Nilai Dono, Kasino, Indro ini nanti kita jumlahkan masing-masing ya. Nilai rata-rata setelah ditambah 5 orang berapa? Kita jawab, jumlah nilai awal 35 dikali rata-rata sehingga jumlah nilainya 238. Banyak siswa setelah masuk itu ada 5 orang. Berarti 35 ditambah 5 jadi 40 orang. Jumlah nilai setelah 5 orang masuk berarti 238 ini kita jumlahkan dengan nilainya Dono, Kasino, Indro, Parto, Sule tadi, sehingga jumlah nilai sekarang menjadi 276. Maka nilai rata-ratanya adalah jumlah yang terbaru ini setelah dijumlahkan dengan yang baru masuk Dono, Kasino, Indro, 276 dibagi dengan total siswa. Kan tadi awalnya 35 ditambah 5 orang ini sehingga diperoleh 40, sehingga rata-ratanya menjadi
276 dibagi 40 diperoleh 6,9. Jelas ya nak? Contoh yang kelima, sebelum Nunung ikut banyak siswanya kan ada 32, rata-ratanya 72,5. Maka jumlah nilainya 32 dikali 72,5 diperoleh 2320. Yang kedua, setelah Nunung ikut, jadi jumlah siswanya sudah tidak 32 menjadi 33. Sekarang min-nya Nunung tadi berapa? 72. Jumlah nilai mereka berarti 33 dikali 72. Jadi nilai Nunung berapa? Nilai Nunung berarti 2376 dikurangi dengan 2320. Jadi jumlah nilai setelah Nunung masuk tadi kita jumlahkan kan jadi rata-ratanya ini dikali dengan pas Nunung masuk. Jadi rata-rata dikalikan dengan 72 dengan 33 maka diperoleh jumlah nilainya segini. Kemudian jumlah nilai awalnya kan 2320. Kita selisihkan aja. Maka diperoleh nilai Nunung adalah 56. Jelas ya nak? Ingat, rumus rata-rata gabungan. Itu tadi termasuk rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan adalah N1 kali X bar 1. X bar itu rata-rata ya. Ditambah N2 dikali X bar 2 dibagi N1 ditambah N2. N1 itu apa? Banyak data kelompok pertama. N2 banyak data kelompok kedua. X bar 1 rata-rata kelompok pertama. X bar 2 rata-rata kelompok kedua. Soal rata-rata gabungan. Oke, kita lebih mendalami soal rata-rata gabungan. Sebetulnya soal tentang Nunung tadi udah menyatakan rata-rata gabungan. Karena ini sering muncul dalam ulangan maupun uji kompetensi, maka kita dalami lagi. Nilai rata-rata ujian matematika di kelas A 7, seseorang mengikuti ujian susulan mendapat nilai 8,25. Jika rata-rata kelas A menjadi 7,05, banyak siswa dalam kelas A. Oke, kita ketahui rata-rata pertama 7, rata-rata kedua 7,05. Nilai siswa yang mengikuti susulan adalah 8,25. Kemudian kita masukkan ya, karena ada 100 siswa yang tidak ikut ujian, berarti 7 dikali N-1 ya, ditambah 8,25 dibagi N-nya. N-nya adalah total siswa kelas 7A. Kemudian kita peroleh rata-rata gabungan itu tadi 7,05. 7 dikali N-1 karena tidak mengikuti susulan tadi, ditambah 8,25 dibagi dengan 6, sehingga diperoleh operasionalnya yaitu banyak siswanya 25 siswa. Contoh berikutnya rata-rata gabungan. Sekelompok siswa ya terdiri dari 12 memiliki berat badan 52 kg. Terdapat 8 siswa lain yang masuk ke kelompok tersebut sehingga rata-rata berat badannya menjadi 48. Rata-rata berat badan 8 siswa yang baru masuk berapa? Berarti diketahui N1-nya 12 siswa. Rata-rata satunya 52 ini ya. Kemudian ada 8 siswa masuk berarti N2. Rata-rata menjadi ini adalah rata-rata gabungan. Berarti X gabungannya adalah 48. Secara rumus, X gabungan sama dengan N1 kali X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2 dibagi N1 ditambah N2. Sehingga diperoleh tadi 48 sama dengan kita tinggal operasionalkan. Ya, kita mencari X bar 2-nya. Berat atau rata-rata 8 siswa yang masuk tadi berapa. Kemudian ini tambah ini adalah 20 dikalikan dengan 48 diperoleh 960, maka kita selisihkan dengan 624 sehingga diperoleh 336 sama dengan 8 X bar 2 sehingga diperoleh X bar 2 nya adalah 42 kg. Contoh yang ketiga, rata-rata berat badan 17 anak yang mengikuti lomba senam adalah ini. Karena sakit, ada 2 anak yang tidak bisa ikut sehingga menyebabkan rata-rata turun 1,6. Rata-rata berat badan kedua anak yang sakit tadi berapa? Berarti N1-nya 17, karena sakit ada yang tidak mengikuti 2, maka N2-nya adalah 2.
Rata-rata pertamanya tadi 46,5, rata-rata gabungannya kan turun dari 46,5 dikurangi 1,5 sehingga rata-ratanya tinggal 45. Kita tinggal masukkan aja ke rumus awal, X per gabungan sama dengan N1 kali X per 1 ditambah N2 kali X per 2 dibagi dengan N1 ditambah N2. Sehingga kita tinggal memasukkan aja X per gabungannya tadi berapa, tinggal memasukkan, tinggal operasionalkan. Oh iya, ini karena ini tadi kan harusnya N1 ditambah N2, kenapa ini justru 17 dikurangi 2, jumlah awal dikurangi jumlah akhir. Kenapa dikurangi? Karena tidak mengikuti, berarti jumlah siswanya berkurang, maka kita kurangi. Tinggal 15 dikalikan dengan 45, kalikan silang, sama dengan nilainya ini, pembilang. Kemudian kita operasionalkan, ini pindah ruas menjadi pengurang ya nanti ya. Jadi 700 ini dikurangi dengan 675 sehingga diperoleh 115,5 dibagi 2 sehingga diperoleh 57,75 kg. Ini tadi sebetulnya juga dimins ya karena orangnya keluar, jadi ini dikurang, tandanya nanti mohon diganti. Berarti N1 kali X per 1 dikurangi N2 kali X per 2 dibagi N1 dikurangi N2 karena datanya berkurang. Sekarang kita belajar indikator berikutnya yaitu tentang modus. Oke, ini ada nilai, kemudian frekuensinya ini. Modus adalah nilai yang sering muncul atau frekuensi yang terbesar, sehingga modusnya adalah 78. Modus ialah data yang paling sering muncul atau data terbanyak sesuai dengan frekuensinya. Data yang pertama ini modusnya 3 dan 4, karena 3 muncul 2 kali, 4 muncul 2 kali, berarti disebut modus bimodal. Data yang kedua modusnya tidak ada sebab semua sama, 7 nya ada 2, 8 ada 2, 9 nya ada 2, sebab frekuensi sama semua, berarti modusnya tidak ada. Contoh yang pertama tentang modus. Data yang pertama yang sering muncul adalah 6 yang frekuensinya paling banyak, kemudian modusnya yang paling banyak adalah 56 dan 57. Kemudian data yang C ini tidak ada modusnya karena semua data jumlah frekuensinya sama. Ini juga datanya sama semua yaitu 85, maka tidak ada modus. Sekarang kita belajar tentang median. Gambar di bawah ini menunjukkan 5 orang bersaudara untuk duduk diatur dengan cara berurutan. Anak pertama Ali, anak kedua Budi, anak ketiga Cita, anak keempat Tidi, anak kelima Eli. Median adalah nilai tengah, maka mediannya di sini adalah Cita. Jelas ya, Nak? Ini anak yang duduk di tengah itu dinamakan median. Adanya keteraturan cara duduk berurutan dari yang terbesar sampai terkecil, boleh juga dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ingat, untuk mencari median data harus diurutkan terlebih dahulu. Nomor urut duduk yang di tengah itu disebut adalah nomor urut data yang menjadi median. Nama yang duduk di tengah, data yang bernama Cita, nama data menjadi median. Oke. Dapat disimpulkan bahwa median ialah data tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, misal data belum urut seperti ini, median bukan 7 ya. Data setelah diurutkan 2, 3, 4, 7, 9 atau diurutkan dari yang terbesar 9, 7, 4, 3, 2, maka diperoleh median nilai tengahnya adalah 4. Ini datanya ganjil ya. Beda dengan nanti kalau datanya genap. Banyak data ganjil. Oke, sekarang kita buat nih. Banyak saudara 3 orang, anak tengahnya 2. Berarti perhitungannya 3 tambah 1 dibagi 2 ya. Kemudian 5 tambah 1 dibagi 2. Ini perhitungannya. N orangnya berarti N tambah 1 dibagi 2 untuk data ganjil. Ini secara rumus. Banyak saudara tambah 1 dibagi 2. Banyak data genap. Oke, seperti ini.
banyak data genap. Dari 6 orang bersaudara, A adalah anak 1, B anak kedua, C anak ketiga, D anak keempat, E anak kelima, dan F anak keenam. Anak keberapa, anak tengah, dan siapa orangnya? Nah, di sini anak tengah ada 2, yaitu anak ketiga dan keempat. Kan datanya ada 6, ya. Anak ketiga dan keempat ini adalah anak median. Anak tengah ada 2, yaitu anak ketiga dan anak keempat, di mana 3 itu diperoleh dari 6 dibagi 2, banyak data dibagi 2. Anak keempat, di mana 4 diperoleh dari 6 dibagi 2 tambah 1. Berarti 3 tambah 1, 4. Misalnya ada 12 orang bersaudara, maka anak tengah ada 2, yaitu data ke-6 dan data ke-7. Kok bisa data ke-7 dari mana? Jadi 12 dibagi 2 kan 6. Kemudian data median yang berikutnya adalah data ke-12 dibagi 2 tadi 6 ditambah 1. Jadi gitu. Kalau misalkan kita mencari data, ya, kalau datanya ganjil seperti ini tadi, misalkan datanya 13, berarti kita ambil yang 12 nya saja. 12 dibagi 2 berapa? 6. 6 ditambah 1 berarti 7. Berarti data ke-7 itu data mediannya. Kalau data, misalkan datanya ada 5 gitu ya, ada 5, berarti yang tengah itu data ke berapa? Berarti yang sebelum 5 berapa? 4 kan? Data keempat kita bagi 2, berarti 2 tambah 1, berarti yang mediannya adalah data ke-3. Kemudian untuk data genap, kalau jumlah datanya ada 30, bagaimana? Berarti 30 kita bagi 2 dulu, yaitu 15. Kemudian kita 15 itu tadi kita tambahkan dengan 1. Berarti data mediannya adalah data ke-15 dan data ke-16. Bagaimana datanya kalau ada 100? Kalau ada 100 itu berarti 100 dibagi 2 50, 50 tambah 1 berarti 51. Data mediannya adalah data ke-50 dan data ke-51. Oke, langsung aja. Banyak datanya nih, ada 8. 8 itu bilangan genap. Maka data tengah ada 2 buah karena genap. Ingat, median kalau data genap maka mediannya ada 2, yaitu data keempat, di mana data keempat diperoleh 8 dibagi 2, data yang kelima diperoleh dari 8 dibagi 2 tadi, 4 ditambah 1. Maka mediannya adalah 13 setengah, diperoleh dari 13 tambah 14 dibagi 2. Nih, kita urutkan sehingga diperoleh nilai tengahnya di sini. Kesimpulan, untuk banyak data ganjil, median data ke D adalah D sama dengan banyak data ditambah 1 dibagi 2. Kalau untuk banyak data genap, mediannya adalah data ke P ditambah data ke R dibagi 2. Data ke P itu diperoleh dari banyak data dibagi 2, data ke R adalah banyak data dibagi 2 tadi tambahkan 1. Contoh, data kita urutkan. Kalau data sudah urut, ingat banyak data di sini ada 9 ya, maka datanya ganjil. Berarti 9 tambah 1 berapa? 10. 10 dibagi 2, 5. Maka data kelima ini adalah mediannya. Oke, jadi mediannya adalah 3. Oke, berikutnya contoh yang kedua. Kita urutkan datanya. Banyak datanya kita hitung, ada 14, berarti datanya genap. Kalau genap berarti 14 kita bagi 2, yaitu 7. 7 tambah 1, yaitu 8. Berarti data ke-7 dan data ke-8 dijumlahkan dibagi 2. Sehingga diperoleh data ke-7 itu 77, data ke-8 adalah 78, maka mediannya 77 setengah. Nah, tabel di bawah ini sebetulnya ada tabel, cuma tabelnya ini ada kesalahan, tidak muncul, maka kita langsung ke contoh 4 saja. Nah, ini sudah muncul ya. Ini ada data, kemudian kita disuruh mencari frekuensi. Buatlah tabel frekuensinya, tentukan modusnya, jangkauan, min, median. Ini tabelnya ya, kita buat sehingga tabelnya seperti ini.
Karena datanya banyak, frekuensinya berulang alias lebih dari 1, maka kita kalikan. Nilai kita kalikan dengan frekuensi diperoleh 12, nilai kalikan frekuensi diperoleh 24, dan seterusnya. Kita total 288, jumlah frekuensinya adalah 48. Tentukan modusnya, modus frekuensi yang terbesar 11. Hitung jangkauannya, jangkauannya berarti nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Meannya berarti 288 dibagi 48. Mediannya 48 dibagi 2, ya berarti berapa? 24. Karena datanya genap, berarti data kedua 4 ditambah data kedua 5 dibagi 2. Jawaban A ini udah, modusnya jelas 6, frekuensinya paling besar, nilai terbesar 9, nilai terkecil 3, maka jangkauannya 6, banyak datanya 48, jumlah datanya 288, maka frekuensinya tinggal bagi jumlah data dibagi banyak data, diperoleh rata-rata 6. Banyak data karena genap, berarti untuk mencari mediannya yaitu berarti berapa? Data kedua 4 ditambah data kedua 5 dibagi 2. Data kedua 4 itu tadi diperoleh 6, data kedua 5 juga diperoleh 6, maka 6 tambah 6 dibagi 2, 6. Maaf, kesimpulannya ya. Ingat, harga jangkauan, modus mean, dan median sering berdekatan atau hampir sama. Jadi di sini catatan saja buat kalian dalam perhitungan. Sekarang kita belajar tentang kuartil. Ada ini ya beberapa potongan A, C, M, D, B. Di sini ada data dipotong-potong seperti ini. Berarti ini namanya adalah kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Datanya berurutan. Kuartil 1-nya tadi 55, kuartil 2-nya 58, kuartil 3-nya adalah 61. Kuartil 1 adalah data seperempat dari data. Kuartil 2 adalah setengah dari data. Kuartil 3 adalah 3/4 dari data. Ingat, kuartil juga sama, data harus urut. Kuartil adalah ukuran yang membagi suatu data menjadi 4 bagian setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kuartil terdiri dari 3 jenis. Ada kuartil pertama yaitu kuartil 1, ada kuartil kedua yaitu K2, ada kuartil ketiga yaitu K3. Biasanya ini ditulis Q1 juga boleh, Q2, Q3 gitu juga boleh. Kuartil 2 perlu diingat itu sama dengan median. Contoh, tentukan kuartil 1, 2, dan 3 pada masing-masing data. Data sudah urut, datanya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena datanya ganjil, maka nilai tengahnya adalah data ke 7 tambah 1, 8, 8 dibagi 2, 4, berarti data keempat. Kemudian, data kuartil yang pertamanya berapa? Seperempat datanya, berarti seperempat kali 8, berarti data kedua. 3/4 datanya, 3/4 kali 8 berarti data ke 7. Oke. Data diurutkan. Ternyata diperoleh datanya kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Datanya ganjil ya. Sehingga jadi untuk kuartil 2-nya kalau ganjil berarti data ke berapa ini tadi ada 15 ya. Berarti ditambah 1, 15 tambah 1, 16, berarti data ke-8 adalah nilai tengahnya. Berarti kuartil 2. Kuartil satunya berarti berapa? Seperempat dari 16, yaitu data keempat. Kemudian 3/4 dari 16, berarti data ke 12 ya. Oke. Catatan. Biasanya yang dicari terlebih dahulu adalah kuartil 2 dengan menggunakan rumus median, sebab K2 adalah median. Kuartil 2 itu sama dengan median. Tentukan semua kuartil yang ada pada tabel di kanan ini. Oke, jawabnya adalah kuartil 2-nya 86. Karena datanya adalah 35, maka 35 tambah 1, 36. 36 dibagi 2 adalah 18. Maka
kuartil kedua ini ada pada data ke-18. Nanti kalian urutkan. Ini data 1 sampai 5 nilainya 84. Nanti data ke-6 sampai ke-8 52, tinggal ngurutkan. Data ke-7 sampai ke-9 nilainya 86. Nah, kayak gitu. Nanti kita urutkan. Ini dibuat frekuensi kumulatif. Sehingga bisa mencari data keberapa. Karena ini tadi adalah 35 tambah 1 yaitu 36 dibagi 2 yaitu 18. Maka kuartil 2 ada pada data ke-18. Kuartil 1 berarti 1/4 dari 36 berarti data ke-9. Kuartil 3 3/4 dari 36. Ya. Demikianlah pembelajaran tentang statistik kali ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Alif bisa membuat kalian paham, bisa membuat kalian mengerti, dan ilmu yang disampaikan Pak Alif bisa bermanfaat buat kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.